Hai saudara, Tommy di sini dari JazzX Pro ID. Hari ini saudara, saya akan cerita bagaimana saya bisa bebas secara finansial dan juga membangun 5 sumber passive income setelah yang satu ini. Saat ini saudara, saya memiliki 5 sumber income yang menjadikan saya financial freedom pada usia 37 tahun. Kalau Anda menginginkan keuangan yang sungguh-sungguh kuat, stabil, dan juga tahan goncang saudara, perlu sekali bagi Anda untuk mempertimbangkan hal ini, yaitu untuk memiliki yang namanya sumber income yang lebih dari satu. Biasanya kita memiliki sumber income itu satu dari bekerja, saudara. Tetapi Anda harus berpikir sumber lainnya agar Anda dapat mencapai tujuan keuangan Anda dengan lebih cepat. Nah, aliran sumber income ini yang baru ini, saudara, kalau saya sebut itu mirip seperti sebuah pipa, karena ini akan mengalirkan aliran income bagi Anda. Nah, ini tidak dapat dibangun dalam semalam seperti cerita Candi Prambanan atau Roro Jonggrang, saudara. Tetapi butuh waktu dan butuh effort, butuh pikiran lah ya, butuh pikiran, butuh waktu, butuh effort, butuh dana juga untuk membangunnya. Dan perlu saudara ketahui bahwa ini harus dibangun sedini mungkin, karena semakin cepat atau semakin awal Anda membangunnya, maka kesempatan Anda untuk bisa mencapai hal ini itu akan lebih terbuka lebar dibandingkan bila Anda sudah terlambat nantinya. Ceritanya gini saudara, sekilas dari background saya ya, pada saat saya lulus kuliah pada tahun 2000 itu seperti biasa saya bekerja di satu perusahaan dan juga sempat berpindah-pindah gitu ya saudara, dan akhirnya saya tahun 2007 itu saya mulai kepikiran untuk bisa mendapatkan tambahan income. Jadi saya mulai berpikir saudara pada tahun 2007 itu gimana caranya saya bisa mendapatkan tambahan income di luar dari gaji saya yang saya terima dari kantor begitu. Dan akhirnya saya mulai startnya itu begini, saya mulai mencoba beberapa ide yang saya pikirkan. Saya mencoba pergi ke Gramedia waktu itu untuk mencari-cari ide begitu ya. Karena waktu itu belum ada internet yang seperti kita kenal seperti sekarang ini tuh belum terlalu luas, saudara. Nggak bisa cari-cari dari Google. Belum ada YouTube. Jadi paling ya lihat koran, pergi ke toko buku, dan saya mencoba cari ide dari sana. Beberapa macam ide saya coba, saudara. Macam-macam seperti mau jualan pulsa, mau jualan... Saya suka ikan hias, saudara. Jadi saya coba untuk peternak ikan hias, cupang, apalah waktu itu ada lohan. Ya, akhirnya sempat beli beberapa akuarium, beli beberapa indukan begitu, dan akhirnya gagal semua. Ya, singkat cerita, tapi itu adalah banyak ide yang saya coba, saudara. Di tahun 2007 itu pula, saya berkenalan dengan yang namanya saham. Dan di saham ini saya akhirnya jatuh cinta, saudara. Saya suka sekali untuk menganalisa chart, saya suka trading. Waktu itu tahun 2007 masih ada yang namanya Sarijaya. Bagi Anda yang kenal Sarijaya, yang pernah dengar Sarijaya, itu sudah ketahuan lah umur Anda berapa ya. Pasti di atas 40 tahun. Well, singkat cerita, saya suka sekali dengan dunia trading ini dan saya suka dengan dunia internet, saudara. Waktu itu mulai masuk belajar dunia internet. Karena kecintaan saya itu, saudara, saya mencoba untuk berbisnis di internet. Dan waktu itu saya coba buat bikin website. Mungkin ada sekitar 7 atau 8 atau mungkin sampai 10 website saya buat. Kemudian saya pasangin AdSense. Ya, kemudian dari situ saya bisa dapat penghasilan itu mungkin sekitar 300 sampai 400 dolar, tapi nggak sekejap mata ya, butuh proses waktu sekitar 1 tahun baru bisa dapat segitu, saudara. Dan saat itu mengencourage saya untuk, wah ternyata bisa ya, kalau kita sungguh-sungguh itu bisa dapat income yang lumayan ini dari internet. Kemudian tahun 2010 itu saya mencoba untuk bikin seminar ya, untuk ngajar tentang technical analysis. Dan practically, saudara, pada tahun 2010 itu saya fokus, tujuan saya adalah untuk berbisnis di internet dan juga untuk di trading, terutama di technical analysis. Nah, pada saat itu, saudara, walaupun sudah mendapat income tambahan dari ngajar, juga dari beberapa dari bisnis di internet, saya tetap menjaga yang namanya expense saya sangat rendah. Jadi walaupun penghasilan saya sudah cukup besar waktu itu, saya masih bekerja dan juga istri saya masih bekerja, saudara, sehingga kami double income dan juga posisi saya semakin naik dari posisi staff, kemudian supervisor, dan sampai naik jadi manajer. Istri saya juga naik dengan posisi yang lumayan, jadi income kami makin banyak.
Tetapi kami menjaga pengeluaran kami itu tetap sederhana. Jadi kami tidak seperti OKB yang beli macam-macam, beli barang-barang mewah seperti itu, tapi kami tetap menjaga pengeluaran kami itu sangat atau frugal ya, rendah ya, dan sehingga uang yang kami dapatkan itu kami tabung. Pada tahun 2013, itu apa yang saya bangun dari bisnis yang saya bangun di internet itu akhirnya bisa rewarding dan akhirnya itu bisa mencapai financial freedom, saudara. Jadi artinya seluruh income yang saya dapatkan itu bisa menutup dari semua pengeluaran yang ada dan tidak perlu lagi saya harus mengutak-utik gaji yang saya dapatkan. Maka tahun 2014 saya putuskan untuk resign dan membangun full fokus di bisnis dan saya membuat JSX Pro Indonesia. Dan dengan berkembangannya waktu, bisnis ini semakin maju, saudara. Kami berpartner dengan beberapa pihak seperti dari Forex, dari saham di luar. Misalnya seperti XM, eToro, kami partneran dengan TradingView, kami partneran dengan Metastock, dan juga ada beberapa pihak-pihak lainnya lah begitu. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tahun 2017, saya masuk ke dunia YouTube. Jadi kalau akhirnya saya jadi YouTuber, di tahun 2017 itu saya mulai dengan seadanya, dan saya pikir saya bisa share apa yang saya punyai, apa yang sudah saya pelajari selama ini, saya bisa share dan juga saya bisa mengembangkan bisnis dari channel YouTube ini. Jadi saling bersinergi seperti itu. Nah, meanwhile, saudara, sementara beberapa tahun saya membangun bisnis itu, kan uangnya kita dapat terus. Akhirnya uang itu tidak saya diamkan saja, tetapi saya investasikan. Jadi sampai sekarang ini itu saya investasi di beberapa properti. Ada rumah, kemudian ada apartemen dan juga ada ruko, saudara. Dan itu di luar dari yang saya tempati sekarang ini. Dan semua properti itu saya sewakan. Dan ini dapat menghasilkan tambahan income bagi kami, saudara. Dan juga ada beberapa kami diversifikasi itu menjadi beberapa paper asset. Saya ambil beberapa saham dan juga ada beli emas juga dan beberapa Bitcoin sekarang ini lagi naik tinggi hari ini. Jadi intinya begini, saudara, semua yang saya bangun ini itu kita alokasikan, kita buat pasif, dan juga kita diversifikasikan. Jadi ini adalah list dari sumber income yang saya dapatkan. Yang pertama adalah dari bisnis afiliasi, kurang lebih ada sekitar 8 partner sekarang yang kami sedang bekerja sama. Yang kedua adalah produk dari JSX Pro ID sendiri, seperti IDX Byte, juga seperti JSX Pro Academy, tutorial, video, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kami mendapat income dari YouTube channel. Dan yang keempat adalah kami dapat income dari menyewakan properti. Yang kelima, kami dapat dari investasi di paper asset. Jadi di aset seperti saham, Bitcoin, dan juga ori atau juga deposito. Dan semua sumber income yang Anda lihat itu tadi adalah sifatnya pasif, saudara. Karena walaupun di bisnis itu kami juga membuat semacam sistem sehingga semuanya dapat berjalan secara otomatis. Jadi tidak membutuhkan saya secara full untuk mengawasi bisnis tersebut, tetapi saya hanya supervisi dan mengantisipasi kalau ada masalah, kalau ada problem kita bisa bereskan. Tapi kalau semuanya everything normal ya berjalan sendiri, saudara. Jadi kesimpulannya, saudara, dari apa yang saya sharingkan hari ini, yang pertama adalah mulailah dari apa yang Anda punyai saat ini. Jadi bila Anda memiliki skill apa dan Anda punya passion apa, mulailah dari situ, saudara. Karena kalau Anda memulai bisnis tanpa memiliki skill atau tanpa memiliki passion, itu akan berat sekali. Karena di dalam membangun sebuah bisnis ini dibutuhkan yang namanya kerja keras, kegigihan, mental pantang menyerah. Nah, di tengah jalan, kalau Anda tidak memilikinya, nanti kemungkinan akan gagal atau karena banyak sekali hambatan dan tidak bisa instan dan butuh waktu. Yang nomor dua adalah di dalam bisnis ini Anda perlu untuk memikirkan bahwa bisnis Anda ini dapat meng-create value dan menyelesaikan problema orang lain begitu. Karena hanya dengan cara ini, saudara, Anda dapat mendapatkan reward atau Anda dapat dibayar dengan bayaran yang cukup bagus. Semakin besar Anda dapat men-solve problem customer Anda, semakin besar pula reward yang Anda bisa dapatkan. Nah, yang ketiga adalah pikirkan bagaimana Anda dapat mengotomatisasi bisnis Anda. Jadi bisnis Anda itu Anda harus buat sedemikian rupa suatu sistem sehingga tidak perlu melibatkan kita itu terlibat langsung atau terlibat banyak waktu ke dalamnya. Jadi biar dia bisa berjalan sendiri secara otomatis. Nah, kebetulan di bisnis saya ini kan semuanya internet. Jadi kita bisa rely on sistem sehingga semuanya dapat berjalan sendiri. Nah, yang nomor 4 adalah jaga pengeluaran Anda. Jangan boros. Jangan
sok jadi kaya begitu. Kalau baru terima uang sedikit langsung di-spend. Nah, itu adalah sikap yang saya rasa tidak bijaksana. Dan buat saya sendiri, saya tidak perlu terlihat sebagai orang kaya. Orang lain nggak perlu tahu saya kaya. Menjadi terlihat kaya itu tidak penting, saudara. Tapi menjadi kaya itu penting. Yang kelima adalah tips dari saya adalah Anda dapat mendiversifikasikan apa yang Anda punya itu ke dalam berbagai aset. Yang seperti yang tadi ada properti, ada paper aset, ada saham, dan lain sebagainya. Karena ketika masa-masa sulit itu datang, misalkan ada pandemi seperti sekarang ini, nah itu nggak semuanya itu bisa bagus. Ya, ada yang turun, ada yang naik, dan semakin Anda diversifikasi itu, maka kekuatan finansial Anda akan semakin baik. Dan yang keenam adalah ulang kembali yang langkah nomor 2, saudara. Dan seperti itu terus. Sehingga Anda dapat mencapai suatu stream of income yang bagus, sehingga keuangan Anda dapat kuat. Oke, itu tadi saudara adalah kisah saya tentang bagaimana saya membangun suatu multiple stream of income. Bagaimana kisah Anda? Saya ingin mendengar cerita Anda, dan silahkan tulis pada kolom komentar di bawah. Dan semoga apa yang saya sharingkan ini dapat membuat Anda terinspirasi dan juga membuat Anda terus semangat untuk mencapai apa yang Anda cita-citakan selama ini. Good luck and God bless. Saya Tommy Yu dari CSX Pro ID.